Ini adalah suatu kisah yang penuh makna. Ketika Nyi Roro Kidul menantang Ningsih Tinampi karena pengaruhnya saat ini terhadap makhluk gaib. Siapa yang akan menjadi pemenang dan menjadi yang dihormati di dunia gaib? Bagaimana kelanjutan kisah menarik ini? Langsung saja kita ke kisah lengkapnya yang emosional dan membuat kita merinding penuh haru. Di dunia yang penuh dengan misteri dan kekuatan spiritual, Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, dikenal karena pengaruhnya yang besar atas dunia gaib. Sejak zaman dahulu, ia telah menjadi sosok yang sangat dihormati oleh jin dan makhluk halus yang menguasai wilayah sekitar Laut Selatan Jawa. Laut Selatan merupakan kerajaan yang sepenuhnya ia kuasai, dan hanya sedikit makhluk yang berani menantang otoritasnya. Nyi Roro Kidul bukan hanya terkenal karena posisinya sebagai Ratu Laut Selatan, tetapi juga karena kekuatannya yang luar biasa dalam mengendalikan jin, roh, dan berbagai entitas gaib yang tak tampak oleh manusia. Dunia spiritual yang ia kuasai penuh dengan rahasia yang tak terjangkau oleh pemahaman manusia. Sejak lama, ia memimpin dengan kebijaksanaan yang mendalam, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Bagi jin dan makhluk halus lainnya, tunduk pada perintahnya bukan hanya kewajiban, tetapi juga sebuah kehormatan besar. Mereka menganggapnya sebagai sosok yang mengemban kekuatan gaib yang besar dan aura misterius. Namun, kekuasaannya tak hanya meliputi dunia gaib. Nama Nyi Roro Kidul sering muncul dalam kisah-kisah rakyat dan legenda, di mana ia dianggap sebagai pelindung laut, tempat yang sering dikunjungi oleh mereka yang ingin meminta bantuan atau berkah. Keberadaannya di dunia manusia menjadi simbol kekuatan alam yang tak terbatas. Masyarakat percaya bahwa ia memiliki kendali atas segala hal yang berhubungan dengan laut, dan bahwa ia akan melindungi mereka yang menghormati dan bersikap sopan padanya. Banyak nelayan dan petani yang mengadakan ritual sebagai ungkapan rasa terima kasih atas hasil yang mereka terima dari laut dan alam. Meski dihormati, kekuatan Nyi Roro Kidul sering menimbulkan rasa takut bagi mereka yang tidak mengetahui batas-batasnya. Kisah-kisah tentang orang-orang yang hilang atau tenggelam di laut sering dikaitkan dengan tindakan Nyi Roro Kidul yang menuntut pengorbanan. Tidak ada yang berani melawan atau menguji kekuasaannya. Namun, sebuah fenomena aneh mulai terjadi di dunia gaib. Para jin dan makhluk halus yang dulunya setia padanya mulai beralih kesetiaan. Mereka tidak lagi menghormati Nyi Roro Kidul, melainkan mengikuti seorang wanita bernama Ningsih Tinampi. Ningsih, seorang paranormal yang terkenal karena kemampuan pengobatannya, tanpa disadari menarik perhatian dunia gaib. Keanehan ini menyebar dengan cepat, karena banyak makhluk halus yang tertarik untuk mengikuti Ningsih karena kekuatan spiritual yang ia miliki. Di dunia gaib, para jin dan makhluk halus biasanya terikat pada penguasa mereka dengan ikatan kekuatan yang sangat kuat. Biasanya, kesetiaan mereka tidak mudah tergoyahkan. Namun, kehadiran Ningsih dengan kekuatan yang tak biasa mampu menggugah mereka untuk mengalihkan kesetiaan mereka. Fenomena ini menciptakan rasa penasaran yang mendalam, bahkan membuat makhluk halus yang telah lama setia pada Nyi Roro Kidul merasa tergugah untuk menguji kekuatan baru yang muncul. Ningsih Tinampi, yang dikenal sebagai pengobat tradisional, ternyata menyembunyikan kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Dalam setiap pengobatannya, ia menggunakan mantra dan doa dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Metode pengobatannya tidak hanya bertujuan untuk menyembuhkan tubuh fisik, tetapi juga untuk membersihkan aura dan menyembuhkan jiwa seseorang. Ketika Ningsih mengobati seseorang, ia tidak hanya menyentuh tubuh, tetapi juga dunia spiritual dalam diri orang tersebut, di mana jin dan makhluk halus yang bersemayam dalam tubuh bisa dipanggil keluar. Namun, hal yang paling mencengangkan adalah setiap kali Ningsih berhasil mengusir jin atau roh jahat dari tubuh pasien, jin-jin tersebut justru cenderung berpindah dan bersumpah setia kepadanya. Fenomena ini sangat aneh dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam dunia spiritual. Ningsih sama sekali tidak berniat menarik perhatian dunia gaib atau merebut kekuasaan dari Nyi Roro Kidul. Tujuan utamanya hanya untuk membantu menyembuhkan mereka yang membutuhkan pertolongan. Namun, anehnya, setiap kali dia mengusir jin dari tubuh pasien, jin tersebut tidak hanya pergi begitu saja, tetapi malah mengikuti Ningsih dan tunduk kepadanya. Para jin yang sudah lama berada dalam dunia halus, yang sebelumnya berada dalam bayang-bayang kekuasaan Nyi Roro Kidul, kini merasa menemukan kekuatan baru di bawah bimbingan Ningsih. Mereka merasa bahwa mereka tidak lagi terikat oleh kekuasaan yang mengekang, dan bisa bebas mengikuti kehendaknya.
Hal ini tentu saja menarik perhatian banyak jin di dunia gaib, dan mereka mulai beralih kesetiaan kepada Ningsih. Bahkan jin yang selama ini setia kepada Nyi Roro Kidul merasa tertarik untuk bergabung dengannya. Peristiwa ini mulai memunculkan kecemasan di dunia gaib, terutama bagi mereka yang setia kepada Nyi Roro Kidul. Fenomena ini semakin menguat, dengan semakin banyak makhluk halus yang beralih mengikuti Ningsih, memperlihatkan perubahan besar di dunia spiritual. Banyak dari mereka yang dulu dipandang rendah oleh Nyi Roro Kidul, kini merasa diberdayakan oleh Ningsih. Mereka merasa dihormati dan diberikan tempat yang lebih baik, bahkan diberikan kebebasan yang lebih besar daripada yang mereka dapatkan di bawah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi Nyi Roro Kidul, karena semakin banyak jin yang meninggalkan kerajaan laut dan memilih untuk tunduk kepada Ningsih. Dengan rasa cemas, Nyi Roro Kidul mulai menyadari bahwa kehadiran Ningsih bukanlah sekadar kebetulan, tetapi ancaman serius terhadap posisi dan kekuasaannya. Dalam pikirannya, Nyi Roro Kidul menyadari bahwa ini adalah masalah yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebagai penguasa dunia gaib, dia mulai merasa terancam. Kekuasaannya perlahan melemah karena semakin banyak jin yang melarikan diri dari dunia laut dan memilih untuk mengikuti Ningsih. Sang Ratu Laut Selatan merasa kehilangan kendali atas pasukannya yang telah lama ia pimpin. Jin-jin yang dulu setia kini mengkhianati kesetiaan mereka. Dalam dunia gaib, hal seperti ini jarang terjadi. Ketika seorang penguasa kehilangan kendali atas pasukannya, itu berarti bukan hanya kehilangan kekuasaan, tetapi juga kehilangan kehormatan. Nyi Roro Kidul, yang selama ini merasa tak terkalahkan, mulai merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia sadar bahwa sesuatu perlu dilakukan untuk mengembalikan kedudukannya sebagai pemimpin dunia gaib. Semakin banyak jin yang berpindah kesetiaan, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk menghadapi ancaman ini secara langsung. Dia tidak bisa membiarkan situasi ini berlanjut, karena jika dibiarkan, bukan hanya kerajaan laut yang akan runtuh, tetapi juga keseimbangan dunia gaib yang telah lama terjaga. Sang Ratu Laut Selatan mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Ningsih dalam sebuah pertarungan besar. Dalam hatinya, muncul tekad yang kuat untuk mempertahankan kekuasaannya dan menghentikan kebangkitan kekuatan baru yang tiba-tiba muncul. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dihadapi, Nyi Roro Kidul sadar bahwa inilah saatnya untuk menguji sejauh mana kekuatan spiritual Ningsih bisa bertahan di hadapan kekuatan laut yang dahsyat. Dengan amarah yang membara, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk bertindak. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan kekuasaannya adalah dengan menghadapi Ningsih Tinampi langsung. Sang Ratu Laut Selatan mempersiapkan diri untuk bertarung. Di dunia gaib, para makhluk halus yang telah lama tunduk padanya terkejut mendengar bahwa Nyi Roro Kidul akan menantang Ningsih, seorang manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan gaib besar. Namun, meskipun demikian, banyak makhluk halus yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menghentikan langkah Ningsih. Mereka merasa bahwa pertarungan antara keduanya akan menjadi pertempuran besar yang akan menentukan siapa yang benar-benar menguasai dunia gaib. Nyi Roro Kidul menggerakkan seluruh kekuatan alam di bawah kendalinya. Laut yang luas, penuh misteri dan kekuatan gaib, berubah menjadi medan pertempuran yang menegangkan. Angin kencang berputar-putar, ombak yang tinggi menggulung, dan kilat menyambar-nyambar di langit, menciptakan atmosfer yang mengancam. Semua makhluk gaib yang setia padanya bersiap menghadapi ancaman besar yang datang dari Ningsih. Namun, Ningsih, yang tidak pernah berniat untuk berkonfrontasi, mempersiapkan diri dengan ketenangan yang luar biasa. Dia menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi lebih pada pemahaman dan penghormatan yang mendalam. Ketika Nyi Roro Kidul memanggil pasukan gaibnya, dunia spiritual bergema dengan kekuatan yang luar biasa. Laut Selatan semakin gelap, seolah menyerap cahaya matahari, dan angin yang besar mulai berputar, menandakan kebesaran Sang Ratu Laut Selatan yang siap menghadapi tantangan. Di sisi lain, Ningsih berdiri tenang di tengah kegelisahan yang mengelilinginya, merasa tidak terganggu oleh ketegangan yang ada. Ia tahu bahwa kekuatannya akan diuji. Namun ia percaya pada kekuatan spiritual yang lebih besar yang ia miliki. Tidak lama setelah itu, energi dari jin-jin yang sebelumnya ia bantu mengusir berkumpul di sekelilingnya, memberinya rasa kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya.
Para jin yang kini berdiri di belakang Ningsih merasa bebas dari belenggu kekuasaan Nyi Roro Kidul, menginginkan kebebasan yang hanya bisa mereka temukan di bawah bimbingannya. Ningsih, dengan aura kedamaian dan energi yang murni, memberi mereka kesempatan untuk melepaskan diri dari perbudakan yang telah lama mengikat mereka. Mereka percaya bahwa Ningsih adalah sosok yang dapat membawa perubahan dan kebebasan. Nyi Roro Kidul, yang melihat para jin berbalik darinya, merasa kecewa dan marah. Ia merasa dikhianati oleh mereka yang seharusnya setia padanya, dan kemarahannya semakin membara. Bagi Nyi Roro Kidul, ini bukan sekadar masalah kekuasaan, tetapi juga soal kehormatan yang tercemar oleh pengkhianatan. Namun, dalam hati Nyi Roro Kidul, ia juga merasakan adanya sesuatu yang berbeda pada Ningsih, kekuatan spiritual yang lebih kuat daripada yang ia miliki, yang membuat para jin memilih untuk mengikuti wanita tersebut. Sebelum pertempuran dimulai, Nyi Roro Kidul memberi perintah tegas kepada pasukannya untuk menyerang. Angin laut semakin kencang, membawa gulungan ombak tinggi yang mengamuk. Laut yang luas kini dipenuhi dengan ketegangan, seolah menandakan perang besar yang akan segera terjadi. Para jin yang berada di bawah perintah Nyi Roro Kidul bergerak maju. Meskipun wujud mereka tidak tampak oleh mata manusia, kehadiran mereka tetap terasa begitu kuat. Ningsih, di sisi lain, berdiri tegak, mengumpulkan seluruh energi spiritual yang ia miliki. Meskipun ia tidak memiliki kekuatan gaib sebesar Nyi Roro Kidul, ia tahu bahwa ia memiliki sesuatu yang lebih besar, kekuatan pengobatan, kemampuan untuk menyembuhkan dan membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Ia memanggil semua energi positif yang pernah ia berikan kepada jin-jin yang telah ia bantu selama ini. Ia menyadari bahwa para jin yang kini bersamanya bukanlah makhluk jahat, melainkan jiwa-jiwa yang terperangkap dalam perbudakan dan kekuasaan yang mengekang. Dengan hati yang penuh kasih dan niat untuk membebaskan mereka, Ningsih mengangkat tangannya ke langit, memohon kepada Tuhan untuk memberinya kekuatan menghadapi Nyi Roro Kidul. Ia menggunakan energi alam dan kekuatan doa yang telah ia latih bertahun-tahun untuk menciptakan perisai pelindung yang akan menahan serangan dari pasukan jin Nyi Roro Kidul. Sementara itu, Nyi Roro Kidul, dengan kekuatan lautan yang tak terbatas, melancarkan serangan dahsyat. Ombak raksasa meluncur ke arah Ningsih. Namun dengan tenang, ia mengangkat tangannya, menciptakan dinding energi yang berhasil menahan serangan tersebut. Pertempuran antara kedua kekuatan ini semakin memanas. Laut yang sebelumnya tenang kini berubah menjadi medan pertempuran yang dipenuhi energi spiritual yang luar biasa. Nyi Roro Kidul mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan lautan, memanggil angin, ombak, bahkan makhluk-makhluk laut yang besar guna menyerang Ningsih. Namun, Ningsih tetap tenang. Dengan setiap gerakan dan doa yang ia lantunkan, ia menciptakan perlindungan tak kasat mata yang melindunginya dari serangan-serangan itu. Meskipun tak memiliki kekuatan fisik yang besar, Ningsih memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih dalam. Kekuatan yang bersumber dari ketulusan hati untuk menyembuhkan dan membantu sesama. Setiap kali Nyi Roro Kidul mengirimkan pasukan jin atau makhluk halus untuk menyerangnya, Ningsih dengan bijaksana mengusir mereka menggunakan mantra yang menenangkan. Ia tidak sekadar mengusir mereka, tetapi juga membebaskan mereka dari belenggu yang selama ini mengikat mereka, memberi mereka pilihan untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri. Melihat hal ini, banyak jin yang sebelumnya tunduk pada Nyi Roro Kidul mulai merasa bimbang. Mereka bertanya pada diri sendiri, mengapa harus terus tunduk pada kekuasaan yang mengekang jika mereka bisa hidup bebas di bawah bimbingan Ningsih yang penuh kasih sayang dan kebijaksanaan? Perasaan kebebasan ini pun mulai menyebar di antara mereka, memengaruhi keputusan mereka untuk beralih kesetiaan kepada Ningsih. Nyi Roro Kidul, yang tak pernah merasakan kekalahan sebelumnya, mulai merasakan tekanan dalam pertempuran ini. Ia melihat semakin banyak pengikutnya berbalik arah, meninggalkan lautan dan memilih untuk mengikuti Ningsih. Hal ini membuat Sang Ratu Laut Selatan merasa terpojok. Kemarahan yang semula membara kini berubah menjadi frustrasi yang mendalam. Dalam hatinya, Nyi Roro Kidul menyadari bahwa pertempuran ini bukan sekadar perebutan kekuasaan. Ini adalah ujian sejauh mana seseorang bisa mempertahankan prinsip dan keyakinannya. Nyi Roro Kidul mulai memahami bahwa Ningsih bukanlah lawan yang bisa dikalahkan dengan kekuatan fisik atau duniawi. Ningsih memiliki kekuatan spiritual yang lebih dalam, berakar pada kasih sayang, kebebasan, dan kesetiaan yang tulus.
Nilai-nilai ini begitu bertolak belakang dengan cara lama yang selama ini diterapkan oleh Nyi Roro Kidul. Di sisi lain, Ningsi juga menyadari bahwa pertempuran ini bukan sekadar pertarungan kekuatan, tetapi juga tentang pemahaman dan penghormatan terhadap dunia gaib. Ia tahu bahwa meskipun banyak jin telah beralih kepadanya, masih ada banyak yang perlu dipahami dan dihargai. Ia tidak ingin menguasai atau menundukkan mereka, melainkan ingin memberdayakan mereka agar dapat hidup dengan kebebasan dan kehormatan mereka sendiri. Dalam hatinya, Ningsi menyadari bahwa pertarungan ini adalah ujian untuk melihat siapa yang bisa memberikan lebih banyak kebaikan bagi dunia gaib dengan cara yang benar. Ketika pertempuran mencapai puncaknya, Nyi Roro Kidul dan Ningsi akhirnya saling berhadapan. Mata mereka saling bertatapan, menyadari bahwa mereka masing-masing memiliki jalan hidup yang berbeda. Nyi Roro Kidul adalah penguasa lautan dengan kekuatan yang luas dan mendalam, sementara Ningsi adalah seorang penyembuh yang mengandalkan hati yang penuh kasih dan niat tulus untuk menolong. Dalam keheningan yang mencekam, keduanya tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka saling mengamati, seolah berusaha memahami satu sama lain. Saat itu, suara dari dalam hati mereka berbisik, suara yang mengingatkan bahwa pertempuran ini tidak perlu berlanjut. Rasa saling menghormati mulai muncul di antara mereka, menyadarkan bahwa mereka tidak perlu saling menghancurkan untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa kekuatan terbesar bukanlah kekuatan fisik atau dominasi, melainkan kemampuan untuk saling menghormati dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Setelah sekian lama bertarung, akhirnya Nyi Roro Kidul dan Ningsi memilih untuk mengakhiri pertempuran. Mereka memutuskan untuk menghentikan konflik ini dengan rasa hormat yang mendalam, menyadari bahwa keduanya memiliki tujuan mulia, meskipun dengan cara yang berbeda. Ketika mereka berdiri dalam keheningan, ada perasaan luar biasa yang menyelimuti keduanya. Keputusan untuk menghentikan pertempuran ini bukanlah sesuatu yang mudah, melainkan hasil dari pergulatan batin yang panjang. Nyi Roro Kidul, meskipun seorang penguasa dunia gaib yang kuat, kini menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada kekuasaan dan ketakutan, yaitu penghormatan dan pemahaman terhadap perjalanan hidup yang berbeda. Di sisi lain, Ningsi merasa bahwa dunia spiritual yang ia coba pahami dan bimbing ini penuh dengan pelajaran berharga yang harus dihargai. Dalam keheningan itu, keduanya seakan berbicara tanpa kata-kata, berbagi pemahaman mendalam mengenai peran mereka masing-masing di dunia ini. Perasaan Nyi Roro Kidul pun melunak, menyadari bahwa Ningsi bukanlah musuh yang harus diperangi, melainkan seseorang yang bisa menjadi mitra dalam menjaga keseimbangan antara dunia gaib dan dunia manusia. Sang Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, yang telah lama memegang kendali atas lautan dan pasukan jin, merasa kesulitan untuk menerima kenyataan ini. Namun, pada saat itu, hatinya menyadari bahwa mungkin inilah jalan yang terbaik. Sementara itu, Ningsi, yang mengutamakan kebebasan jiwa, merasa bahwa kekuatan yang ia miliki bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk membimbing. Keduanya saling memandang tanpa kebencian. Hanya ada rasa pengertian bahwa perbedaan mereka bisa disatukan dalam keharmonisan yang lebih besar. Dengan hati yang lapang, Nyi Roro Kidul akhirnya memutuskan untuk menurunkan pasukannya. Laut yang semula bergelora kini mereda, dan angin yang dulu kencang kini berhembus lembut. Ombak yang datang ke pantai pun menjadi lebih tenang, seolah mencerminkan perubahan suasana hati Sang Ratu Laut Selatan. Di tempat itu, antara Nyi Roro Kidul dan Ningsi, tercipta kedamaian yang sebelumnya tak pernah terbayangkan. Meskipun pertempuran yang penuh dengan kekuatan spiritual itu telah berakhir, keduanya sadar bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari pemahaman baru yang lebih mendalam. Ningsi merasa ada kelegaan besar dalam dirinya. Selama ini, ia berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap, termasuk mereka yang dulu terikat oleh kekuasaan Nyi Roro Kidul. Setelah melewati berbagai ujian, ia menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya untuk kebebasan, tetapi juga untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua makhluk. Ia tahu bahwa dunia gaib tidak bisa dipandang dari satu perspektif semata, tetapi harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Nyi Roro Kidul, setelah melihat keberanian Ningsi, mulai mengerti bahwa banyak jin yang selama ini menjadi pasukannya juga memiliki hak untuk memilih jalan mereka sendiri. Tidak semua makhluk gaib ingin diperlakukan dengan cara yang menindas atau dikuasai oleh kekuasaan yang tidak adil.
Pelajaran besar bagi Nyi Roro Kidul adalah bahwa kekuasaan yang dibangun dengan rasa takut dan penindasan tidak akan bertahan lama. Sebuah kerajaan yang dibangun dengan kehormatan dan kebebasan akan jauh lebih kuat dan abadi. Dengan keheningan yang mendalam, Nyi Roro Kidul mengalihkan pandangannya kepada Ningsih dan berkata, "Kau benar. Aku telah mengajarkan mereka untuk takut, tapi kau mengajarkan mereka untuk memilih jalan mereka sendiri." Ningsih hanya tersenyum. Senyuman yang tulus. "Saya percaya bahwa setiap jiwa, baik manusia maupun jin, berhak bebas memilih dan hidup dalam kedamaian." Setelah berbicara, mereka saling berdiri dalam keheningan, dipenuhi pemahaman yang saling menguatkan. Semua jin yang dulu terjebak dalam ketakutan dan penguasaan Nyi Roro Kidul kini merasa lega. Mereka tidak lagi terikat pada kekuasaan yang menekan, melainkan diberikan kebebasan untuk memilih jalan hidup mereka sendiri. Beberapa memilih untuk tetap berada di dunia gaib, beristirahat, atau bahkan berkelana ke alam yang lebih tinggi. Mereka berterima kasih pada Ningsih yang telah memberikan kebebasan yang selama ini mereka dambakan. Dengan langkah yang mantap, Nyi Roro Kidul mendekati Ningsih dan mengulurkan tangannya. Ningsih menerimanya dengan penuh hormat. "Mungkin jalanku berbeda, tetapi aku menghormati perjuanganmu dan keberanianmu," kata Nyi Roro Kidul dengan bijaksana. "Kita berdua telah belajar banyak dari pertempuran ini." Ningsih tersenyum dan menjawab, "Kita belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah yang terlihat atau bisa dihitung, tetapi yang ada dalam hati." Pertempuran yang sebelumnya penuh ketegangan kini berubah menjadi momen bersejarah dalam dunia spiritual. Laut yang semula bergelora kini kembali tenang, menyambut perdamaian yang tercipta. Nyi Roro Kidul, meskipun tetap menjadi penguasa Laut Selatan, kini lebih bijaksana dalam memerintah. Ia memahami bahwa kekuasaan yang dibangun dengan ketakutan selalu rapuh, dan yang terpenting adalah memimpin dengan kebijaksanaan dan keadilan, menghargai kebebasan setiap makhluk, baik manusia maupun jin. Setelah pertemuan yang mengubah pandangannya dengan Nyi Roro Kidul, Ningsih kembali pada peranannya sebagai penyembuh. Namun, pengalaman tersebut membuka matanya untuk lebih memahami dunia gaib dengan lebih mendalam. Ia menyadari bahwa banyak jiwa yang terperangkap dalam kegelapan dan banyak jin yang perlu diberi kebebasan untuk menentukan jalan mereka sendiri. Ningsih berkomitmen untuk terus berjuang, mengangkat mereka dari kegelapan, dan memandu mereka menuju cahaya yang lebih terang. Seusai pertemuan itu, kedamaian pun hadir. Nyi Roro Kidul melanjutkan kekuasaannya atas Laut Selatan, namun kini dengan cara yang berbeda. Tidak lagi dengan ketakutan atau ancaman, tetapi dengan penghormatan dan kebijaksanaan yang lebih mendalam dalam memimpin. Laut yang sebelumnya identik dengan kekuatan yang menakutkan kini berubah menjadi simbol kedamaian yang menyelimuti dunia spiritual. Jin-jin yang dulu terikat pada kekuasaannya kini bebas untuk memilih jalan hidup mereka dengan penuh kehormatan. Ningsih, dengan segala pengalaman yang didapat, terus mengabdikan dirinya dalam misinya sebagai penyembuh. Ia merasa bahwa pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul telah memberikan pemahaman yang lebih luas tentang dunia gaib dan pentingnya membimbing makhluk-makhluk spiritual untuk menemukan kedamaian dalam diri mereka. Setiap doa yang dipanjatkan Ningsih mengandung harapan agar kedamaian ini terus bertahan dan agar ia dapat terus membantu sesama, baik manusia maupun jin. Seiring berjalannya waktu, kisah pertempuran antara Nyi Roro Kidul dan Ningsih Tinampi tersebar luas. Tidak hanya di kalangan manusia, tetapi juga di dunia gaib. Legenda ini mengajarkan pentingnya saling menghormati, memahami perbedaan, serta mengutamakan kebebasan. Banyak jin yang mendengar tentang perubahan yang terjadi di Laut Selatan dan dunia spiritual, dan banyak dari mereka yang merenung. Sebagian besar memilih untuk mengikuti jejak Ningsih, hidup dalam kebebasan dan kedamaian, sementara yang lain tetap setia kepada Nyi Roro Kidul, namun dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kebebasan dan rasa hormat. Nyi Roro Kidul dan Ningsih mungkin memiliki cara hidup yang berbeda, tetapi mereka saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Mereka menyadari bahwa meskipun pandangan mereka tidak selalu sepakat, ada ruang untuk saling mendukung dan bekerja sama demi kebaikan. Keduanya adalah kekuatan yang berbeda, namun mereka memiliki tujuan yang sama, menciptakan kedamaian dan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Kisah ini berakhir bukan dengan kemenangan atau kekalahan, tetapi dengan pemahaman mendalam tentang arti kekuatan sejati. Kekuatan bukan datang dari ancaman atau kekuasaan,
tetapi dari hati yang tulus dan niat yang baik untuk membantu sesama. Kedamaian antara Nyi Roro Kidul dan Ningsih Tinampi menunjukkan bahwa meskipun jalan hidup kita berbeda, kita tetap dapat saling mendukung dan menghormati dalam mencapai tujuan yang lebih besar, kedamaian sejati bagi semua makhluk. Akhirnya, Laut Selatan kembali damai, dan dunia gaib yang penuh dengan makhluk-makhluk halus pun mengalami perubahan yang signifikan. Jin-jin yang sebelumnya terperangkap dalam kekuasaan kini bebas untuk memilih jalan hidup mereka. Ningsih terus menjalani misinya sebagai penyembuh, dan Nyi Roro Kidul, meskipun tetap menguasai laut, kini memerintah dengan bijaksana. Keduanya, meskipun tidak lagi bertarung, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib, sebagai contoh bahwa kekuatan terbesar adalah saling menghormati dan berjuang untuk kedamaian. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Tinggalkan komentar di bawah. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Sampai jumpa di cerita berikutnya.